Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Satria. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan uraian lengkap pandangan hukum, analisis fakta, serta kesimpulan menyeluruh terkait perkara Wan Prestasi yang sedang bergulir di hadapan majelis. Perkara ini bukan hanya tentang pelanggaran janji, melainkan tentang pentingnya kepastian hukum dalam setiap hubungan kontraktual. Penggugat telah beritikat baik, telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, namun justru dirugikan oleh kelalaian tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah jelas disepakati. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian perkara secara sistematis, mulai dari kronologi, dasar hukum, pembuktian, analisis kerugian, hingga permohonan yang kami ajukan kepada majelis hakim. Kronologi perjanjian dan fakta perkara. Yang mulia, perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Objeknya adalah sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Tanah tersebut sah milik penggugat dengan sertifikat yang jelas dan tidak dalam sengketa. Dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak terdapat ketentuan utama. 1. Harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 2. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 300 juta dibayarkan saat penandatanganan kontrak. Tahap kedua 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan sejak perjanjian, yakni selambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. Setelah pembayaran kedua selesai, penggugat wajib menyerahkan sertifikat asli dan membantu proses balik nama. Yang mulia, penggugat melaksanakan seluruh kewajibannya. Penggugat menyerahkan fotokopi sertifikat, peta bidang, dan dokumen pendukung lainnya. Penggugat menerima uang muka tepat sesuai yang disepakati. Penggugat menunggu hingga 15 April 2023 untuk pelunasan. Namun yang terjadi adalah tergugat tidak melunasi kewajibannya. Bukan hanya terlambat beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi tergugat tidak melakukan pelunasan meskipun telah lewat 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain, per 15 Juli 2023, tergugat masih belum memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua. Selama rentang waktu tersebut, penggugat sudah 2 kali melayangkan somasi, namun tergugat tetap tidak menindaklanjuti. Tergugat memberikan alasan bahwa pinjaman bank belum cair, namun kami tegaskan dalam perjanjian tidak ada satu ketentuan pun yang menyebut pembayaran harus berasal dari pinjaman bank. Itu murni urusan internal tergugat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum. Selama 6 bulan, penggugat kehilangan kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Beberapa calon pembeli mundur karena penggugat sudah terikat perjanjian dengan tergugat. Dengan demikian, posisi tergugat sangat jelas melakukan wan prestasi yang nyata, tegas dan tidak dapat dibantah. Analisis hukum terkait wan prestasi. Yang mulia Majelis Hakim, perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tanggal 15 Januari 2023 memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan kecakapan objek tertentu, kausal yang halal. Karena itu tidak ada alasan bagi tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1238 KUH Perdata, status lalai atau Ingebrekesteling. Seorang dianggap lalai apabila 1. Ia tidak memenuhi kewajiban pada saat yang telah ditentukan. 2. Ia telah dinyatakan lalai melalui surat teguran atau somasi. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi. Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran. Dengan demikian, syarat kelalaian secara hukum telah terpenuhi. Yang ketiga, pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi akibat wan prestasi. Ganti rugi dapat dituntut apabila
Debitur lalai memenuhi kewajiban. Dalam perkara ini tergugat tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak memberikan kepastian kapan akan melunasi kewajibannya. Bahkan saat somasi dikirimkan, tergugat hanya memberikan jawaban lisan tanpa tindak lanjut yang nyata. 4. Alasan pinjaman bank belum cair tidak dapat diterima. Yang mulia, dalam jurisprudensi tetap alasan internal seperti kesulitan mendapatkan pinjaman, keterlambatan administrasi bank, perubahan kebijakan pembiayaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar wan prestasi. Hal ini karena kesulitan tersebut tidak diatur dalam perjanjian, merupakan risiko pribadi debitur, tidak menghapus kewajiban hukum. Dengan demikian alasan tergugat tidak memiliki relevansi yuridis. 5. Unsur itikat baik. Penggugat telah menunjukkan itikat baik, membuka akses dokumen, menyerahkan uang muka, menunggu 6 bulan lebih lama dari yang disepakati. Sedangkan tergugat tidak menepati perjanjian, tidak merespon somasi, memberikan alasan yang tidak diatur dalam perjanjian, menahan objek jual beli tanpa hak. Itikat baik tergugat diragukan. Analisis bukti-bukti penggugat. Yang mulia, mari kita telah bukti-bukti penggugat. Yang pertama, bukti P1, perjanjian jual beli tanah. Ini adalah bukti utama menunjukkan kesepakatan tegas mengenai harga, 2 tahap pembayaran, tanggal jatuh tempo pelunasan, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada satupun pasal yang membolehkan pembayaran ditunda karena alasan pinjaman bank. 2. Bukti transfer 300 juta menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka tapi gagal melanjutkan pelunasan. Ketiga, bukti P3 dan P4, 2 surat somasi. Surat somasi membuktikan bahwa penggugat telah memberikan kesempatan tergugat mengetahui kewajibannya, tergugat mengetahui konsekuensi wan prestasi. Keempat, bukti P5, rekap kerugian penggugat. Kerugian meliputi hilangnya peluang menjual tanah kepada pembeli lain, biaya pembuatan somasi, biaya konsultasi hukum, waktu yang terbuang, kerugian non materi akibat ketidakpastian dan stres psikologis. Semua kerugian ini patut untuk dinilai dan diganti oleh tergugat. Bukti P6, rekaman pesan komunikasi menunjukkan bahwa tergugat berulang kali menunda. Tergugat tidak memberikan tanggal pasti pelunasan. Tergugat mengetahui dirinya telah lalai. Bukti ini menguatkan unsur wan prestasi yang dilakukan secara sadar. Analisis kerugian penggugat. Yang mulia, kerugian yang dialami penggugat sangat nyata dan terbagi dalam beberapa kategori. Penggugat yang pertama, kerugian material langsung. Penggugat kehilangan potensi pendapatan dari calon pembeli lain yang mengajukan penawaran. Dalam kurun waktu Januari sampai Juli 2023, harga tanah di area Cisarua mengalami kenaikan, namun penggugat tidak bisa memanfaatkan kenaikan harga tersebut karena terikat perjanjian dengan tergugat. 2. Kerugian materi tidak langsung. Biaya-biaya administrasi seperti biaya konsultasi hukum, biaya penyusunan somasi, biaya transportasi dan komunikasi. Kerugian ekonomi akibat tertahannya aset. 3. Kerugian imaterial. Kerugian berupa ketidakpastian hukum selama 6 bulan lebih, rasa cemas dan stres. Kerugian waktu yang seharusnya digunakan untuk mengurus kepentingan lain. Hukum perdata mengakui kerugian imaterial sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti. Alasan permohonan putusan serta merta. Yang mulia, kami mohon agar putusan perkara ini dapat dijatuhkan secara with verbal furan atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari tergugat. Alasannya, kewajiban pembayaran telah jelas sejak awal. Tergugat sudah lalai 6 bulan. Jika dieksekusi terlalu lama, kerugian penggugat akan semakin bertambah. Tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajiban secara sukarela. Karena itu putusan serta-merta sangat layak diberikan. Permohonan kuasa hukum penggugat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan manifestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat, menghukum tergugat membayar ganti rugi materi dan imaterial sesuai rincian yang telah diajukan, menghukum tergugat membayar biaya perkara, menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak tergugat. Demikian permohonan kami yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim, perkara ini merupakan contoh nyata bahwa pelaksanaan perjanjian membutuhkan kepastian hukum. Penggugat tidak
meminta lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya. Penggugat hanya meminta agar kewajiban yang telah disepakati ditepati. Keadilan tidak hanya terletak pada adanya perjanjian tapi juga pada pelaksanaan perjanjian tersebut. Kami percaya majelis hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.